Satu, dua, masih maju apa? Lagi, masih karena berapa jadi? Oh, Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Transjatim dari Terminal Bungurasi ke Terminal Porong. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Karena durasinya panjang, maka video pada perjalanan kali ini akan saya bagi menjadi 3 bagian ya. Ini bagian pertama. Nah, ini adalah halte Transjatim di Terminal Bungurasi. Untuk saat ini sudah berlaku tiket berbayar, yakni umum Rp5.000, sedangkan untuk pelajar Rp2.500. Ketika naik di Bungurasi, kita harus bertanya terlebih dahulu, busnya itu yang datang nanti itu ke arah mana? Apa ke arah Gresik atau ke arah Sidoarjo? Nah, ini adalah jajaran dari Surabaya Bus ya, rute R1 yang berada tepat di depan dari halte Transjatim. Jadi kalau kalian mau naik Transjatim dari Surabaya Bus, kalian tinggal berjalan kaki sebentar saja. Ternyata di sini itu ada petugasnya. Jadi kita tidak perlu takut ya kalau salah naik bus, karena akan ditanya oleh petugasnya mau kemana. Apa mau ke arah Sidoarjo atau mau ke arah Gresik. Ini busnya datang, ternyata alhamdulillah ini busnya adalah dari Gresik menuju ke arah Sidoarjo. Sehingga tanpa menunggu waktu lama lagi, aku bisa naik bus ini. Awalnya ini aku mau mencoba untuk membayar dengan e-money, yakni BCA Flash ya. Kemarin kan kata mbaknya, kalau kalian lihat video sebelumnya yang ketika uji coba itu, kata mbaknya nanti bisa bayar dengan kris, tunai atau e-money. Ternyata ketika saya coba untuk membayar dengan e-money dengan BCA Flash itu masih belum bisa. Kata masnya, kata mas kondekturnya itu masih belum diaktifasi. Jadi yang bisa digunakan adalah tunai dengan kris seperti OVO, GoPay, Link Aja, Shopee Pay, dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau membayar dengan e-money seperti BCA Flash, kemudian Tap Cash BNI atau e-money Mandiri, Indomaret itu ya, itu masih belum bisa, Brizi itu masih belum bisa digunakan. Jadi nanti tunggu ada pengumuman dari Transjatimnya. Akhirnya ini aku harus membayar dengan tunai sebesar Rp5.000.
Mas, orang bisa? Belum bisa. Oh, belum Pak. bisa. Ya udah tunai aja. Belum aktif. Oh, belum aktif. Oh ya. Sementara pakai QRIS sama Tunai ya? Tunai Sama bisa. tunai bisa. Tunai aja Mas. Benar. Makasih. Korong ya Mas? Iya. Heeh. Makasih. Persiapan halte Bogorasi. Setelah membayar, ini busnya sudah sampai di halte Bungarasi ya. Jadi ada dua halte di Bungarasi. Yang pertama itu di terminal, di dalam terminal. Yang kedua ini di luar. Kalau di luar itu biasanya kalau kalian dari bus-bus luar kota yang males ngetem di dalam terminal, kalian bisa turun di sini. Kemudian mencegat apa ya? Mencegat itu ya. Apa namanya? Mencari ya atau menunggu bus antar kota di dekat halte ini. Jadi kalau kalian itu mau naik di sini bisa. Juga kalau kalian dari stasiun Waru itu bisa juga turun atau naik di halte ini. Haltenya ini berada di sebelah selatan dari Bundaran Waru. Tapi kalau ke stasiun Waru juga cukup jauh ya, jalan kakinya juga cukup susah untuk nyebrangnya. Jadi kalau bagi saya ini halte ini sebenarnya tidak terlalu efektif ya untuk digunakan untuk naik dan turun. Karena setelah ini itu adalah Bundaran Waru lalu masuk jalan tol ya, bukan jalan umum biasa. Satu, dua, masih maju kapan? Lagi maju kapan? Satu, dua. Oh, tapi kan beda beda. Kita langsung masuk jalan tol dari Waru ke Sidoarjo ya, jalan tol Malang Surabaya. Nah, di depan ini ada bapak-bapak, satunya adalah petugas Transjatim yang saling berdiskusi mengenai tertinggalnya transportasi umum, terutama bus seperti ini, bus BRT seperti ini. Jadi kalau di Jawa Tengah itu sudah jauh sekali, sudah sampai koridor 6, bahkan kalau saya lihat, saya dengar itu Transjateng mau membuka koridor 7 ke arah Wonogiri. Sudah 7 koridor. Sedangkan Trans Jogja itu meskipun lambat ya atau sudah ditinggalkan oleh para penumpangnya, tetapi sudah hampir berapa tahun ya, sekitar 14 tahun melayani penumpang, itu sudah 11 koridor ya. Belum lagi juga ada beberapa trans lain seperti Batik Solo Trans. Jadi di Jawa Timur ini sebenarnya cukup tertinggal ya jika dibandingkan di Jawa Tengah dan DIY. Padahal masyarakat Jawa Timur itu masyarakat yang cukup heterogen, cukup butuh transportasi umum ya. Mereka itu pengajuannya tinggi terutama di sekitar Gerbang Kertosusila atau wilayah Surabaya Raya. Makanya dengan adanya Transjatim ini itu sangat cukup membantu sekali dan terbukti antusiasmenya masyarakat itu tinggi ya, meskipun ada banyak kendala. Nah, kemarin itu ada beberapa kendala, yakni tidak adanya announcer atau pengumuman di dalam bus ya mengenai halte yang akan dituju. Ternyata setelah aku masuk ini sudah ada, jadi sudah jelas pengumumannya itu seperti Transjateng ya, sama, jadi suaranya itu sama. Jadi kita kalau mau mendekati halte itu akan berbunyi suara tersebut. Jadi tidak lagi sampai yang seperti video kemarin itu sampai kebablasan ya sopirnya karena sudah ada announcernya.
Kalau misalkan nanti bus Transjatim ini semakin lama semakin diminati oleh masyarakat, saya berharap ada bus lagi yang lebih besar ya kapasitasnya. Karena kalau bus yang kecil seperti ini itu hanya muat sekitar 20 tempat duduk, kemudian 20 yang berdiri atau maksimal ya 40 orangan. Jadi kalau dibandingkan dengan warga di Surabaya Raya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik yang bisa mencapai jutaan orang itu, nah itu belum mencukupi ya. Padahal di sini itu banyak sekali tempat-tempat strategis yang mungkin bisa dijangkau dengan transportasi umum seperti Transjatim ini. Nah, ini kita sudah masuk wilayah ibu kota Kabupaten Sidoarjo atau wilayah Kecamatan Sidoarjo. Sebentar lagi kita akan masuk di halte atau melewati halte Pondok Jati. Haltenya ini di depan perumahan Pondok Jati. Di seberangnya itu adalah halte Pondok Mutiara yang juga berada di dekat perumahan Pondok Mutiara. Dua halte ini adalah halte Transjatim yang paling dekat dengan tol Sidoarjo Surabaya. Setelah dari halte Pondok Jati, kemudian bus Transjatim nanti akan berhenti di halte Sun City. Sun City itu adalah mall, kemudian ada kolam renang kalau nggak salah ya. Lalu ada hotelnya juga. Jadi Sun City itu merupakan salah satu kompleks ya terintegrasi antara pusat perbelanjaan, kemudian kolam renang, ada hotelnya juga. Nah, perjalanan kali ini ya, yang bagian ini saya akhiri di halte Sun City. Jadi kalau kalian mau naik Transjatim dari Bungurasi ke Trans City, silahkan lihat video ini ya sampai selesai. Persiapan halte Sun City. Ada yang turun? Halte Sun City. Nah, itu adalah halte Sun City yang berada dekat dengan mall ya Sun City. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Saya akan meneruskan perjalanan dari Sun City nanti sampai ke Terminal Porong. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.